Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahan di dalam kebenaran. Sahabatku, ternyata pengorbanan yang harus dilakukan untuk menggapai kebenaran dan bertahan di dalamnya tidak selalu berwujud menyakitkan secara fisik. Seperti siksaan bertubi-tubi yang dialami sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengalami tantangan yang menggetarkan hati lantaran harus membenturkan dua cinta yang bersemayam di sanubari. Nah, hal itu yang ada di dalam kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Hidayah yang menyapa hati tidak dibiarkan berlalu tanpa arti. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat Rasulullah yang pertama memeluk Islam, atau yang biasa disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Sahabat-sahabatku, tantangan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas datang dari sang bunda tersayang. Iya, ibu dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih bertahan di dalam kejahiliahannya, setiap hari merayu Sa'ad bin Abi Waqqas agar kembali kepada agama nenek moyang dan meninggalkan Islam. Alih-alih berhasil mendakwahi sang bunda untuk ikut dengannya memeluk Islam, justru Sa'ad yang ditekan terus agar kembali. Satu-satunya pilihan bagi Sa'ad adalah bertahan di dalam kebenaran. Sebab prinsipnya sebagaimana yang tersebut di dalam hadis riwayat Nasai yang berbunyi, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara yang baik. Kesabaran sang bunda sangat hebat dalam merayu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi tekad yang membara di hati Sa'ad tidak kalah dahsyatnya. Makin bersungguh-sungguh sang bunda, makin bersungguh-sungguh pula Sa'ad bertahan dalam kebenaran. Akhirnya tinggal tersisa satu manuver pamungkas yang dimiliki sang bunda untuk membujuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sang bunda memutuskan untuk mogok makan sampai Sa'ad berkenan mengikuti kemauannya, yaitu meninggalkan Islam. Selama berhari-hari sang bunda benar-benar serius dalam aksi mogok makannya, sehingga bertambah lemahlah badannya. Dengan hati yang masih mantap, sebagaimana biasanya, datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas menemui sang bunda. Dengan lembut beliau bertutur, "Wahai ibunda tercinta, andai saja bunda memiliki 100 nyawa, kemudian satu persatu terlepas dari bunda, tidaklah ananda akan meninggalkan agama ini." Sahabat-sahabatku sekalian, pernyataan yang singkat itu jelas menunjukkan kemantapan hati yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Dan hati sang bunda pun luluh. Aksi mogok makannya gagal. Ketenangan terasa di hati Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun sang bunda belum bisa diajak untuk memeluk Islam, setidaknya sang bunda tidak lagi berusaha memalingkan Sa'ad dari agama Islam dan memulangkannya kepada kejahiliahan. Setelah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas makin antusias berkontribusi dalam menegakkan agama Islam. Kemampuan beliau dalam memanah dimanfaatkannya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kecakapan beliau di dalam memimpin. Bahkan beliau pernah diberi amanah untuk menjadi gubernur. Keistiqomahan beliau dalam membela agama Allah tidak diragukan lagi.
Pernah suatu kali beliau difitnah telah berlaku zolim terhadap rakyatnya. Beliau lantas berdoa agar orang yang menyebarkan fitnah itu dipanjangkan umurnya dalam kehinaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata Allah mengabulkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas agar Allah menjadikan bidikannya dalam memanah selalu tepat, agar doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berkontribusi dengan jiwanya, Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal pula sangat gigih menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan akan menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Tapi Rasulullah melarangnya karena Sa'ad masih berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Rasulullah berkata, cukup 1/3 dan itu pun sudah banyak. Sahabatku, ada banyak hikmah yang bisa kita tangkap setelah menyimak sepotong kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Keteguhan hatinya bertahan dalam kebenaran tentu tidak kita ragukan lagi. Bayangkan saja betapa beratnya mempertahankan keputusan untuk memeluk agama Islam. Sementara sang bunda yang sangat disayanginya terus-menerus membujuk agar meninggalkan Islam. Demikianlah iman. Apabila seseorang sudah berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, sejatinya ia berikrar pula bahwa tidak ada yang dicintainya selain Allah. Adapun cinta kepada yang selain Allah, hendaknya bersandar kepada Allah pula. Apabila seorang anak mencintai kedua orang tuanya karena Allah, maka dia akan berusaha melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan bertutur kata lembut. Begitu pula seorang suami yang mencintai istrinya, hendaknya cinta itu terbentuk karena Allah, sehingga cintanya kepada pasangan tidak menyebabkannya lalai dari mengingat Allah. Begitu pula cinta kepada yang lainnya tidak boleh menyelewengkan seseorang dari jalan Allah. Hikmah lain dari kisah hidup Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kesabaran dalam mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah orang bertanya, "Apa rahasiamu wahai Sa'ad sehingga doa-doamu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab bahwa dia tidak pernah memasukkan suatu makanan pun ke dalam perutnya sebelum dipastikannya makanan itu didapatkan dari jalan yang halal. Sahabat-sahabatku, ukhti, akhi, akhwat, ikhwan semuanya, betapa banyak orang yang kini tidak merasa penting lagi untuk memeriksa dari mana ia mendapatkan makanan, halal atau haram. Prinsip yang ada, mencari makanan dari jalan yang haram saja susah, apalagi mencari jalan yang halal. Padahal tidaklah demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang baik dalam mencari dunia. Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati hingga terpenuhi rezekinya, meski tersendat-sendat. Bertakwalah kepada Allah, carilah yang baik dalam mencari dunia. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat-sahabatku, pada rezeki yang halal ada keberkahan. Jika sesuatu sudah dikucurkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itulah akan tercipta kebaikan yang bertambah-tambah. Sahabatku, semoga ini bermanfaat untuk kita semua.
Ingat, apabila seseorang sudah berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, sejatinya ia berikrar pula bahwa tidak ada yang dicintainya selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.